Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Facebook. Apa hukum merayakan Maulid Ustaz? Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan yang berulang setiap tahun. Tapi ya mungkin jawaban kadang terlalu pendek. Ya, atau ini sekarang mungkin kalau panjang mohon dimaafkan. Supaya masalah Maulid ini. Iya. Mungkin kalau lupa baru mungkin kita bertanya lagi. Tentang Maulid, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, tidak ada pula satu hadis pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ataupun yang dhaif saja, yang sahih atau yang dhaif yang menerangkan Maulid adanya. Tidak ada pula asar penukilan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ataupun yang dhaif. Saya ulangi, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menerangkan anjuran untuk bermaulid, merayakan kelahiran Nabi. Tidak ada satu hadis pun sahih ataupun dhaif yang menerangkan, menganjurkan untuk bermaulid. Tidak ada satu penukilan dari sahabat Nabi, orang yang hidup bersama Nabi, nanti saya akan sebutkan berapa orang yang hidup bersama Nabi, yang menganjurkan dan merayakan yang namanya maulid, sahih ataupun dhaif. Ya. Oleh karena itu, pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan untuk dirinya maulid. Nabi menjadi Nabi 23 tahun, tidak pernah merayakan namanya kelahirannya. Sebelum jadi Nabi, beliau hidup 40 tahun, tidak pernah beliau merayakan yang namanya kelahirannya. Nabi sendiri. Jadi beliau hidup 63 tahun. 40 tahun sebelum menjadi Nabi, 23 tahun setelah menjadi Nabi, tidak pernah merayakan kelahirannya sendiri. Itu catatan pertama Nabi kita, dari Nabi kita. Abu Bakar yang menjadi khalifah Rasulullah, beliau memimpin kaum muslimin 2 tahun, tidak pernah merayakan maulid Nabi. Padahal beliau adalah siddiqul ummah, orang paling jujur dalam umat ini. Dan beliau telah menemani Rasulullah di goa saat safar dikejar oleh musyrik dari Makkah ke Madinah, yang menemani perjalanan susah itu bersama Rasulullah. Beliau tidak menegakkan yang namanya maulid. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar menjadi pemimpin kaum muslimin, dan kepemimpinannya Umar 10 tahun lamanya. Beliau adalah Al-Faruq, pembeda antara sunnah, bid'ah, antara syirik, tauhid, antara kebenaran dan kebatilan. Beliau digelar dengan Al-Faruq. Juga beliau dikasih gelar dengan Al-Mulham, yang selalu diberikan ilham oleh Allah. Karena memang Umar beberapa kali bersesuaian dengan Quran pendapatnya, dibenarkan oleh Al-Quran. Beliau menjadi pemimpin kaum muslimin 10 tahun, tidak pernah namanya merayakan kelahiran Nabi. Padahal beliau sendiri mertua Nabi kita. Kita kalau dibilang keluarga Nabi, mertua. Karena anak dari Umar, istri Nabi juga. Istri Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah merayakan yang namanya maulid. Setelah meninggalnya Umar, setelah berkuasa 10 tahun memimpin kaum muslimin, yang mana sebenarnya sudah 2 itu tadi sudah cukup. Karena Nabi SAW bersabda, iyattabi'in nas Umar wa Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Kalau manusia ikut Abu Bakar dan Umar saja, mereka telah mendapat petunjuk. Mereka telah mendapat petunjuk. Jadi ini kalau di jumlah 12 tahun berkuasa, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, tidak ada penegakan maulid.
Uthman. Kita lihat Uthman, Mbak, orang yang paling semangat dalam agama ini. Dia orang yang paling bermanfaat hartanya untuk Islam. Dia belum bunuh Rain, suami dari 2 putri Nabi. Setelah meninggal yang satu, belum nikah lagi dengan putrinya Nabi yang lain. Dan beliau termasuk orang awal masuk Islam, telah melakukan 2 hijrah. 2 hijrah, pernah hijrah di awal Islam saat Islam susah di Makkah. Pergi hijrah ke Habasyah, negeri Afrika sana. Pulang kembali, Nabi hijrah ke Madinah, ikut lagi ke Madinah. Orang awal Islam ini, dia memimpin kaum muslimin selama 13 tahun. Meninggalnya Umar, dia pengganti. Belum menjadi khalifah kaum muslimin 13 tahun. Tidak pernah di tahun 13 tahun ini belum merayakan yang namanya Maulid. Padahal ini orang dekat Rasulullah yang Allah malu kepadanya. Rasulullah bilang begitu, Allah malu kepadanya. Setelah Utsman meninggal, maka yang berkuasa Ali ibn Abi Thalib. Siapa Ali itu? Siapa Ali ini? Sepupunya, sepupu dulu, jangan bilang mantu dulu. Sepupunya Nabi, saudaranya bapaknya Nabi. Saudaranya bapaknya Nabi. Karena Abu Talib saudaranya Abdullah, saudaranya ayah Nabi. Saudaranya ayah Nabi. Sekaligus mantu. Suami dari putri Nabi kita. Sekaligus orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Dari kalangan anak kecil. Orang pertama masuk Islam. Dia memimpin kaum muslimin selama 4 tahun. Tidak ada satupun tahun yang belum lalu itu belum merayakan Maulid Nabi. Padahal beliau adalah suami dari pimpinan penduduk surga. Karena Fatimah Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, pimpinan perempuan penduduk surga. Enggak Maulid. Al-Hasan al-Husain yang Nabi katakan itu syabab Ahlil Jannah, pemuda penduduk surga. Sayyidah Syabab Ahli Jannah, pemimpin dari anak muda penduduk surga, cucu Rasulullah, anaknya Ali dan Fatimah. Cucu. Ini bukan keturunan keberapa. Iya, cucu Rasulullah tidak pernah merayakan Maulid kakeknya. Setelah Ali meninggal, yang memegang kekuasaan kaum muslimin Muawiyah. Beliau adalah pemimpin setelah khalifah yang 4, pemimpin terbaik dalam Islam. Tahu gak kita berapa lama dia berkuasa? Itu Muawiyah. Dia menjadi khilafah, memimpin kaum muslimin secara umum itu selama 19 tahun 3 bulan. 19 tahun 3 bulan. Tidak pernah merayakan yang namanya Maulid. Tidak pernah. Dan sebelum menjadi khalifah kaum muslimin, belum memang sudah jadi gubernurnya Umar di negeri Syam, di Damaskus, Suriah. Tahu nggak berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Berarti kalau kita melihat itu Muawiyah, iya, menjadi pemimpin sebenarnya 20 tambah 19 tadi. Ya kan? Ada berapa? 39 tahun 3 bulan. Menjadi pemimpin. Tidak pernah sama sekali ya merayakan yang namanya Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi meninggal. Nabi meninggal. Jumlah sahabat waktu itu lebih dari 100.000.
Saya ulangi, sahabat Nabi meninggal. Itu tadi kan orang-orang penting yang memegang kekuasaan. Nabi meninggal, waktu itu sahabat Nabi itu lebih dari 100.000 sahabat. Tidak seorang pun dari mereka yang maulidan. Tidak ada penukilan. Tidak ada sahih, tidak ada baik. Tidak ada sahih, tidak ada baik. Ini saya sengaja catatan-catatan penting terkait dengan maulid. Iya. 100.000 lebih sahabat yang melihat Nabi, hidup di masa Nabi, mereka tidak ada satupun yang melakukan yang namanya maulid. Tabi'in setelah Nabi. Tabi'in setelah Nabi. Iya. Orang-orang yang hidup bersama sahabat. Tidak ada satupun dari mereka yang merayakan maulid. Imam 4, Pak. Yang diikuti. Kita langsung setelahnya berbicara dengan terhadap Imam 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Tidak ada satupun dari mereka yang merayakan maulid. Kalau ada menukil, kedustaan atas nama imam. Tidak ada satupun dari Imam 4 yang merayakan yang namanya maulid. Iya. Apakah semua yang kita sebutkan tadi tidak memahami apa yang kita pahami sekarang sehingga kita melakukan maulid? Saya punya 4 pertanyaan saja untuk orang yang merayakan maulid. Mereka mau jawab bagaimana? Iya. Pertanyaan pertama, apakah maulid itu ketaatan atau maksiat? Jangan dulu jawab. Siapa kita? Iya. Kan begitu. Kalau antum jawab maksiat, biar mereka sendiri yang jawab. Kan antum maulid. Kalau kita tidak maulid, antum tidak maulid, mudah antum jawab. Kita ini bertanya kepada orang yang merayakannya. Iya, kepada orang yang merayakannya. Maulid itu ketaatan kepada Allah atau itu maksiat? Kalau dia bilang maksiat, ya sudah selesai. Masa kita mau lakukan dosa? Kalau dijawab maksiat, maka selesai masalah. Masa kita mau melakukan dosa kepada Allah? Tidak ada soalan pun itu. Kalau dia menjawab, anggaplah kita akan menjawab bahwa itu adalah ketaatan. Itu adalah ketaatan. Kami akan diberi pahala atasnya. Itu jawabannya. Dia kan tidak jawab, oh maksiat, enggak. Dia kan jawab ketaatan. Berarti, kalau ketaatan, maka kita akan diberikan pahala di atas hal tersebut. Hal tersebut. Maka muncul pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua adalah lanjutan dari jawaban pertama. Kita katakan kepadanya, kalau itu ketaatan, kita diberi pahala terhadapnya. Maka pertanyaannya, apakah hal itu diketahui oleh Nabi atau tidak? Karena tidak ada satupun ketaatan, Pak, kecuali Nabi pasti lakukan. Kecuali Nabi pasti tahu lewat wahyu dari Allah. Maka kita gini, kamu bilang itu ketaatan. Sekarang, apakah Nabi tidak tahu? Apa Nabi tahu? Kalau dia jawab, ya, kalau misalnya dia menjawab, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Maka kita akan katakan, masa Nabi yang penerima wahyu tidak tahu kalau itu kebaikan? Karena tidak ada satupun kebaikan dalam hadits Nabi illa dalla ummatahu alaih, kecuali pasti beliau telah tunjukkan umatnya atasnya. Tidak mungkin itu kita jawab. Tidak mungkin kita akan jawab Nabi tidak tahu. Sekarang kita akan menganggap bersangka baik. Mereka akan menjawab Nabi tahu. Maka muncul pertanyaan ketiga. Kalau dia bilang Nabi tahu,
Muncul pertanyaan ketiga. Sekarang, itu ketaatan. Diberi pahala di atasnya kalau kita melakukannya. Dan Nabi tahu. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi sampaikan ke umatnya? 100.000 lebih sahabat. Masa tidak ada Nabi bisikan kepadanya, kalau saya meninggal, rayakan maulid. Minimal Pak Abu Bakar. Kalau tidak Abu Bakar ya Umar. Kalau tidak Umar, Utsman. Kalau tidak Utsman, Ali. Minimal di 4 orang ini Pak. Atau paling tidak Hasan Husain lah. Atau paling tidak putri-putrinya yang semuanya muslimah. Semuanya muslimah. Sekarang kalau kamu bilang Nabi tahu, maka apakah Nabi telah sampaikan kepada umatnya atau tidak? Kalau kamu jawab Nabi tahu, tadi kan sambungannya, tapi dia tidak sampaikan. Enggak, kita bilang begitu. Nabi tahu tapi dia tidak sampaikan. Iya. Berarti Nabi sembunyikan ya? Berarti Nabi menyembunyikan ilmu, menyembunyikan wahyu. Padahal Allah telah mengancamnya di Quran. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ini ayat harus kita pahami bersama. Allah katakan kepada Rasulnya, wahai Rasul Nabi Muhammad, sampaikan perintah, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau kamu tidak lakukan, maka kamu tidak dianggap telah menyampaikan risalah. Kalau kamu bilang Nabi tahu tidak menyampaikan, apakah mungkin Nabi kita tidak menjalankan ini ayat? Di haji wada, haji terakhir, pulang dari haji Nabi wafat, sakit wafat. Nabi berkhutbah di Mina, bertanya kepada ribuan kaum muslimin yang hadir. Apakah saya sudah sampaikan kepada kalian risalah? Para sahabat bilang, sudah kamu sampaikan. Kata Nabi, Allahumma syhad, ya Allah, dia tunduk ke langit, tersaksikanlah, saya sudah sampaikan. Pulang, sakit, meninggal. Para sahabat sudah persaksikan, Nabi sudah sampaikan. Sekarang datang orang sekarang bilang, Nabi tahu tapi tidak sampaikan. Berarti sama dengan kita bilang, ini ayat Nabi belum tunaikan. Kalau kita bilang begitu, tapi terus sekarang, kalau kita bilang begini, anggaplah, Nabi sudah sampaikan. Karena kita tidak mau tentunya menerima ayat ini di atas pundak kita. Dia bilang, Nabi sampaikan. Pertanyaannya, mana dalilnya dari ucapan Nabi? Kamu bilang Nabi sampaikan. Nabi sampaikan. Maka pertanyaannya, mana dalilnya? Dan kalau dia sampaikan dalil, Quran, hadith. Dia sampaikan dalil, anggaplah dia menyampaikan dalil. Ya, maka kita bertanya kepadanya. Dan ini pertanyaan terakhir untuk setiap orang yang merayakan maulid. Kan 4 pertanyaan. Cukup 4 pertanyaan saja. Pertanyaan terakhir. Dia bilang Nabi sudah sampaikan. Kalau begitu dalilnya mana? Dia sampaikan ayat Quran, dia sampaikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan terakhir, dalil itu tidak ditahu oleh sahabat ya. Karena kalau mereka tahu pasti dia diamalkan, Pak. Sahabat itu, Masya Allah. Karena Nabi sampaikan ke orang miskin, kamu kalau mau menyamai kedudukan orang kaya, kamu berzikirlah di setiap kali salat 5 waktu. Orang kaya tahu dan mereka lakukan juga. Sahabat, Pak. Sahabat, orang paling semangat dalam kebaikan. Sekarang, kamu bilang ada dalilnya, sebutkan Quran, hadits. Pertanyaan saya terakhir adalah, apakah sahabat tidak tahu itu dalil? Apakah Abu Bakar tidak tahu? Yang menemani Rasulullah dari awal kerasulan. Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan dewasa. Dia menemani Rasulullah dari tahun 1 Nabi. Dari tahun 1 kenabian sampai tahun ke-23.
Apakah Abu Bakar tidak tahu itu dalil? Apakah Umar tidak tahu itu dalil? Apakah Utsman tidak tahu itu dalil? Apakah Ali tidak tahu itu dalil? Sehingga Abu Bakar di 2 tahun kekuasaan tidak merayakan Maulid. Umar di 10 tahun kekuasaan tidak merayakan Maulid. Utsman tidak merayakan Maulid. Ali tidak merayakan Maulid. Sufyan, Muawiyah tidak melakukannya. Husain, Hasan tidak melakukannya. Apakah mereka tidak tahu itu dalil? Tabi'in setelahnya tidak tahu itu dalil? Atau mereka tahu tapi mereka meninggalkannya? Tentunya kalau dijawab tidak tahu, susah, karena mereka menyaksikan Nabi. Kalau dia bilang tahu tapi mereka tidak mau mengamalkannya, juga tidak mungkin, karena mereka adalah orang paling semangat, lebih semangat daripada kita dalam mengamalkan kebaikan. Sudah, kalau mereka tahu dan mereka tidak mengamalkannya, maka tentunya itu bukanlah kebaikan. Inilah ringkasnya tentang Maulid. Iya, ringkasnya tentang Maulid. Dan saya sudah pernah satu kali muhadharah tentang ini. Ya, ada apa dengan Maulid ini? Dan saya sebutkan, bisa dicari juga di YouTube. Saya sebutkan di situ siapa yang pertama sekali melakukan bid'ah Maulid. Di tahun keberapa? Jelas ini adalah awal yang harus kita tahu. Kenapa kita tidak Maulid? Kenapa kita tidak Maulid? Iya. Dan kalau kita bermaulid, maka apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Itu saja. Dan inilah catatan ringkas terkait dengan Maulid ini. Kebetulan bulannya, mudah-mudahan tidak berulang lagi pertanyaan. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan lagi. Alhamdulillah terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lam.